Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Sumber Dakwah Official, yang insya Allah nih kita akan selalu mencerahkan sekaligus mencerdaskan. Nah, agar sesuai dengan jargon kita yang tadi, kita kali ini tidak akan memihak nih kepada pemerintah. Tentunya juga tidak akan memihak nih kepada adik-adik mahasiswa. Sorry ya. Kalian sadar nggak sih, dari kemarin itu sebelum terjadi perang Iran, itu harga Pertamax dan harga Dex itu ya selisihnya paling hanya 2.000 atau 3.000. Tapi kok setelah Selat Hormuz itu ditutup, harganya waduh, nggak ketulungan lah pokoknya. Jauh sekali perbedaannya. Ternyata harga aslinya bukan segini. Kalau memang harus mengikuti harga dunia, harusnya sudah 20 ribuan. Terus, loh kok bisa harganya masih 16 ribuan? Ini menurut gua ada dua kemungkinan sih. Yang pertama, pemerintah kita memang sudah memiliki harga khusus yang sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Dan kemungkinan yang kedua, ya Pertamax ini sebenarnya juga disubsidi. Tapi ya tidak sebesar yang disubsidi di Pertalite. Jadi kalian itu demo apa sih, Dek, sebenarnya? Padahal harganya jauh loh di bawah market internasional. Yang lebih kocaknya lagi, ada adik mahasiswa yang menuntut pemerintah agar tidak boros. Padahal pemerintah dari kemarin sudah efisiensi loh. Ini real sih, anomali banget sumpah. Kemarin di saat BBM tidak dinaikkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran, itu bosnya tuh yang kepanasan. Dan sekarang BBM dinaikkan, walaupun harganya masih jauh tuh dari standar market internasional, masih jauh dari harga yang sebenarnya, kroco-kroconya tuh yang turun ke jalan. Singkat saja untuk adik-adik mahasiswa, ini borongan atau harga? Ya seperti gerombolan yang satu ini, pokoknya paham betul nih ya, mencuri kesempatan dalam Oke, langsung kita beli videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Saya agak khawatir terus terang saja. Jangan-jangan ini ada upaya pembusukan dari dalam untuk kemudian mengganggu stabilitas pemerintah di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo saya kira harus mencermati kondisi ini. Jangan biarkan Bapak diganggu oleh anak buah Bapak. Pak, ini anak-anak baik semua, Pak. Penerus bangsa, Pak. Apa yang terjadi sekarang ini? Ini real sih, fakta seterang ini. Malah anak buahnya sendiri yang bikin kacau, yang bikin gaduh, yang ngompori ini. Kenapa? Kenapa harus ditangkap? Saya tanya. Mereka ini adalah calon-calon loh, bangsa ini loh. Ada apa? Kenapa? Kasih kita alasan. Kenapa tidak boleh mereka melewati situ? Ayo Pak. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Saya di sini bukan mewakili mahasiswa. Saya di sini sebagai ibu mereka. Saya akan menjaga mereka. Tiba-tiba banget pokoknya, sebagai ibu mereka. Satu, tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa ini diblokade? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Beri kekuatan anak mahasiswa yang sedang berjuang di sana. Hancurkan mereka yang menghalangi, ya Allah. Ya. Gila ibu ini pokoknya muncul lagi. Pokoknya setiap demo, kayak spesialis demo gak sih? Tiap demo muncul ibu ini. Parah, kocak. Kami gak bisa berbuat apa-apa, ya Allah. Hanya Engkau berbuat. Kun fayakun. Kabulkan doa kami. Bawa senjata Ibu. Buat apa? Doa kami, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Buat apa? Buat apa? Bawa senjata. Pak polisi bawa senjata tuh wajar, Bu. Ini menertibkan, siapa tahu ada kerusuhan. Bukan untuk nembak ibu loh. Wah, lebay. Buat apa? Buat apa pengecut? Malah diikuti. Kenapa harus ditangkap? Saya tanya. Mereka ini adalah calon-calon loh, bangsa ini loh. Ada apa? Kenapa? Kasih kita alasan. Kenapa tidak boleh mereka melewati situ? Ayo Pak. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Saya di sini bukan mewakili mahasiswa. Saya di sini sebagai ibu mereka. Saya akan menjaga mereka. Tadi ibu-ibu itu marah-marah sama aparat, ngomong kenapa sih para aparat ini membatasi atau menghalangi para mahasiswa yang mau berdemonstrasi di Bundaran HI. Sebenarnya gini ya, yang harus kita pahami, menyampaikan pendapat itu sah-sah aja di negara ini. Tapi ketika menyampaikan pendapat di tempat umum, itu semua ada aturan yang mengatur. Masalahnya, dilakukan di Bundaran HI ini, kita juga harus pahami, posisi Bundaran HI adalah salah satu objek vital nasional. Dan kenapa Bundaran HI disebut sebagai salah satu objek vital nasional? Hal itu tertuang dalam Kepres nomor 63 tahun 2004. Maklum aja, Pak, memang ternyata Roy Suryo itu memang suka bikin kerusuhan. Mau di acara televisi, mau di tempat umum, pokoknya suka bikin kegaduhan. Lagian kan kita kan menyampaikan aspirasi rakyat. Loh, kok malah mengganggu rakyat? Kan aneh, anomali itu kan.
Di pasal 1, dalam keputusan Presiden ini yang dimaksudkan dengan objek vital nasional adalah kawasan lokasi, bangunan instalasi, atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Elah, baru mau dipakai demo tempatnya langsung dikatain, ini objek vital nasional. Ini kan sebenarnya cuma jalan biasa aja, bundaran untuk muter-muter biasa aja. Gini ya, Om, Tante, Mbak, Mas, yang harus dipahami bahwa banyak hal yang terjadi di sekitaran Bundaran HI. Salah satunya nih, Bundaran HI itu bisa dikatakan sebagai pusat transportasi massal. Ada stasiun MRT, ada juga halte bus Transjakarta, dan ini digunakan oleh masyarakat. Dan kalau infrastruktur seperti ini yang krusial diganggu dan dilumpuhkan dengan adanya demonstrasi, ini kan merugikan warga juga. Yang kedua, bahwa apa yang ada di sekitaran Bundaran HI itu bisa dikatakan sebagai zona ekonomi strategis, di mana di situ ada pusat bisnis utama, ada perbankan, ada juga jaringan perhotelan internasional, dan keamanan daerah ini bisa berdampak langsung pada citra investasi Indonesia dan juga bagaimana perputaran ekonomi nasional. Jadi kalau misalnya tanda kutip Anda ribut-ribut kemarin masalah investasi yang pergi, kenapa sekarang Anda justru malah mau menghancurkan citra investasi itu? Yang ketiga, ketika melakukan demonstrasi di Bundaran HI ini bisa melumpuhkan lalu lintas yang ada di ibu kota. Selain itu, ada peraturan lain yang memperkokoh bahwa penyampaian di depan umum di beberapa tempat tertentu itu dilarang. Ini ada Perkapolri nomor 9 tahun 2008. Di pasal 10 dituliskan, penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan: A. Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat. Nah, karena apa yang ada di daerah Bundaran HI merupakan stasiun MRT, halte bus Transjakarta, ini bisa dikatakan terminal angkutan darat, dan ini nggak boleh sama sekali. Jadi itu alasannya kenapa dilarang demonstrasi di sana. Menyampaikan aspirasi itu wajar-wajar aja, sah-sah aja jika dilakukan dengan aturan yang berlaku, tidak melakukan anarkisme dan perusakan atau vandalisme. Karena pada ujungnya, kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain, karena uang pajak kita yang katanya diperjuangkan justru akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi atas hal itu. Jadi menyampaikan pendapat, silahkan aja sampaikan dengan aturan yang berlaku, karena hal itu diperlukan untuk mendidik kita sebagai masyarakat bagaimana bisa beradab di dalam menyampaikan kritik. The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. Kita minta bahwa sudah agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Akhirnya itu dilakukan di banyak negara. Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Nih, harusnya kalian itu demo yang ini. Dan yang salutnya Presiden Prabowo Subianto, cerdas pokoknya, bikin malu orang ini. Dia akan macet jalan kalau murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utangnya naik terus. Beberapa negara ASEAN diundang untuk bicara, semua naik kan. Di Thailand, di Malaysia, di Vietnam tidak ada dia mau apa-apa. Karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk harusnya yang ini nih yang kalian demo. Bayangkan tuh, subsidi itu yang beliau katakan. Presiden Prabowo tidak loh mengurangi subsidi, hanya menaikkan BBM non subsidi, dan itu pun masih harganya di bawah pasar internasional. Ini harusnya nih mengurangi beban pemerintah tahun ini. Dan kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, baik kepada yang agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding kan yang gue bilang anomalinya kan. Di saat harga BBM tidak dinaikkan, bosnya yang kepanasan. Tapi di saat BBM non subsidi yang naik, malah kroco-kroconya yang turun ke jalan. Real sih, gokil. Tadi kita harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu weekly days, ya mungkin keluar kota malah orang. Ya. Kemarin BBM dan dinaikin, ada yang protes. Giliran sekarang dinaikin, langsung mau demo. Bilang saja kalian itu sirik-sirik kalah. Bilang saja kalau yang kalian pilih itu kalah. Bilang saja kalau apa ya? Kalian ada kerja sama itu bangsat-bangsat itu. Nah kan, ketahuan sekarang emang kayak gitu strategi mereka itu. Kemarin BBM gak naik,
Terus demo katanya kenapa BBM nggak naik. Sekarang nih udah dinaikkan juga bukan asal-asalan gitu. Itu karena mengikuti harga pasar dunia ya, karena memang di demo Catat nih sekali lagi gue jelaskan berkali, harganya masih di bawah harga dunia dan itu yang dinaikkan non subsidi pokoknya. ke tengah sana masih kacau lah. Jadi harga BBM masih fluktuatif ya, naik turun. Dan Indonesia juga menaikkan, dan itu pun yang pertama. Kalian-kalian yang masih pakai Pertalite itu nggak usah lah ikut-ikut demo segala macem. Nurunkan presiden lah, apalah. Nih udah ketebak strategi kalian tuh kayak gini. Tentu untuk buruh termasuk KSPI kami belum ada rencana untuk demonstrasi karena sekali lagi mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang masih berpihak kepada udah pakai kacamata sekarang. Dan pokoknya Presiden Prabowo Subianto strateginya pandai beliau mempermalukan ya, rakyat bisa menilai lah pokoknya. kelas bawah itu kelas buruh, working class, kerah biru, istilahnya apa, blue collar. Karena Dulu kalau nggak salah nih ya, banyak tuh videonya berseliweran. Kalau ingin dicari, ini bapak ini demo tuh menuntut gajinya para pejabat dipotong katanya. Ini mau nggak kira-kira dipotong? Pertalite tidak naik, maka kami ya sebagai kaum buruh mungkin akan memberikan masukan pada presiden untuk memastikan kalau bisa Pertalite jangan naik. Saya nggak tahu seberapa kemampuan. Kalau lihat bapak ini, saya ingat apa itu dengan oknum ustadz lah, yang suka ceramah katanya jangan mengejar dunia, tiba-tiba pulangnya naik Alphard. Pokoknya sekali lagi rakyat bisa menilai. Semua akan diam pada akhirnya jika sudah mendapatkan tulang. APBN untuk menangani. Kira-kira. Tapi gua dukung nih, yang betul. Ngapain harus demo? Toh harga Pertalite, harga solar masih tetap aman. Itu kan harga untuk orang yang kelas atas. Kalian kok demo, kan aneh. Oke ya. Masukan penjara kalau perlu hukum mati. Memang kenapa? Rugi dong kalau orang korupsi kayak Dadan itu hanya dihukum potong tangan. Iya dong. Masa korupsi triliunan hanya dipotong tangan, enak aja beli tangan palsu dia. Ini gua tantang nih Prof Mahmud. Berani nggak kira-kira bicara seperti itu di saat Pak Sekjen kemarin? Pak Sekjen Ho itu nggak berani ya, dia mingkem pasti. Masukan penjara kalau perlu hukum mati. Memang kenapa? Oleh sebab itu salah itu yang mengatakan di televisi pakai aja Pak hukum Islam, begitu korupsi potong tangannya, kecil banget. Sebenarnya justru itu kan jadi pertanyaan ya. Jika misalkan kami mahasiswa di sini ditahan segala macam, maka orang yang bisa lebih didengar siapa lagi begitu kan? Jadi kita tidak akan ke istana, kita akan membangun gerakan lebih besar di Bundaran HI terlebih dahulu. Kami memohon untuk tidak menghalang-halangi gerakan kami. Kalau memang di sini kan kami juga kooperatif, kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan kriminal ataupun bahkan melakukan kegaduhan di sini. Kami di sini hanya ingin menyuarakan hak hak. Ini ya, ini gua kasih tahu lagi-lagi. Kalian itu kan menyampaikan aspirasi rakyat, kata kalian nih. Dan ya seharusnya jangan mengganggu rakyat lah. Kan gak lucu menyampaikan aspirasi rakyat tapi mengganggu rakyat. Itu kan anomali, aneh, lucu lah. Ya, udah itu saja gitu. Jadi tolong kami, pemerintah ataupun apapun aparat yang di sana, tolong jangan menghalangi kami. Kami di sini juga ada kajian, ada tuntutan yang konstruktif yang memang bisa membantu Indonesia saat ini seperti itu. Jika pemerintah menganggap kita mengganggu ketertiban, jika pemerintah menganggap kita mengganggu perekonomian, maka mari kita buka datanya, kita bandingkan. Pasti ada yang bilang gini ya, lagian kan memang di Bundaran HI itu kan memang macet bang, tanpa ada demo. Justru itu, toh tempatnya memang sudah macet, sudah sering macet, ditambah ada demo ya mati total, apalagi macet namanya. Efek dampak buruk dari kita melakukan aksi di Bundaran HI dengan dampak buruk pemerintah Prabowo Gibran yang sudah hampir menyentuh 2 tahun ini begitu. Kita dapat buka datanya. Pada faktanya mereka 2 tahun lebih parah, begitu kan? Kita di sini hanya menyuarakan aspirasi kok. Kita tidak membuat kerusuhan, bahkan kita tidak membawa senjata. Kenapa pemerintah malah mengganggu begitu? Juga menyampaikan kepada masyarakat
seluruhnya melalui rekan-rekan media bahwa Polda Metro Jaya menjaga situasi Kamtibmas, menjaga penyampaian aspirasi di muka umum ini dapat berjalan dengan aman dan tertib. Kita juga menyampaikan bahwa ada peraturan Gubernur DKI nomor 232 tahun 2015 menyampaikan bahwa di situ diterangkan. Untuk Pak Kombes, jangan lupa Pak, kasus Roy Panji Pak, masalahnya ternaknya tadi udah mulai ikut-ikutan tuh menunggangi ada demo sewa kita, itu jangan sampai lupa Pak Kombes Budi. Bahwa Bundaran HI merupakan wilayah kegiatan masyarakat, proyek perputaran bisnis, lokasi bisnis. Dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI yang tempat kita sekarang, termasuk Patung Kuda, ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI Jakarta. Sehingga apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di tempat-tempat yang saya sampaikan tadi, ini akan memberikan dampak yang luar biasa sampai dengan arteri. Apabila kemacetan lumpuh jalan di Jakarta, ini berdampak kepada kemacetan arus lalu lintas lain, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya terganggu. Ini yang kami harus sampaikan kepada masyarakat dan khususnya kepada adik-adik mahasiswa. Jadi ada peraturan gubernur nomor 232 tahun 2015, sehingga dalam penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat di muka umum, dilokalisir ataupun difasilitasi tempat-tempat tertentu seperti depan DPR MPR, di Merdeka Selatan ataupun daerah parkir Senayan, sehingga tempat-tempat tersebut aspirasi tetap tersampaikan dengan baik. Dan kita harus menimbang ada dua aspek balancing. Penyampaian aspirasi juga tetap tersampaikan dengan baik, tetapi kepentingan masyarakat juga harus bisa diakomodir, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan dari masyarakat. Bukan untuk sok jagoan, tapi kami memang murni untuk rakyat Indonesia. Kami murni membela kalian, bukan untuk arogan. Banyak yang bilang UI, sok jagoan, demo-demo. Kami memihak ke kalian, tidak ada ditunggangi-tunggangi. Kami di sini murni atas rakyat Indonesia. Jadi jangan ada narasi-narasi yang berkembang di luar sana bahwa kami ditunggangi. Kami murni dari hati untuk rakyat Indonesia. Jangan menganggap kami seperti penjahat. Kami ini mahasiswa masyarakat. Jangan menghadapi kami, jangan membawa senjata. Kami ini mempunyai niat yang mulia untuk kalian semua, untuk rakyat Indonesia. Dan kami tidak ditunggangi. Hai mahasiswa, kau mengaku bahwa kau mewakili rakyat. Mana yang kau wakili? Tunjukkan. Apakah kepingin agar supaya Pertamax diturunkan itu mewakili rakyat kecil? Itu mewakili orang kaya. Kemudian kau menuntut agar supaya efisiensi APBN. Bukankah Presiden Prabowo sudah mengefisiensi anggaran untuk makan bergizi gratis? Itu uang, jikalau bukan Prabowo Subianto presidennya, uang itu menjadi bancaan para pejabat korup. Yaitu ada 3 unsur. Yang pertama adalah untuk rapat-rapat di hotel mewah, untuk perjalanan dinas, untuk pengadaan alat tulis kantor. Yang itu semua yang mengelola adalah pejabat, bukan rakyat. Rakyat tidak merasa kau wakili. Dan perlu diketahui ya, anak ingusan mahasiswa, kau mengatakan atas nama rakyat, mana yang kau perjuangkan? Kau tidak memperjuangkan nasib rakyat. Kau justru memperjuangkan para oligarki hitam. Kau memperjuangkan orang-orang kaya. Kau patut diduga didanai oleh asing. Di belahan dunia sekarang ada krisis pangan, ada krisis energi. Di Indonesia baik-baik saja. Negara kita pertumbuhan ekonomi di 5,61%. Dan juga inflasi kita terkendali kurang dari 3%. Mana yang kau salahkan pemerintah? Jangan dikit-dikit mengatasnamakan rakyat, ya. Rakyat tidak merasa kau wakili. Dan sekarang banyak Lagian melengsarkan Presiden Prabowo dan Mas Gibran itu bukan menyelesaikan masalah loh, itu malah menambah masalah. mahasiswa yang tidak cinta tanah air.
kau terus memprovokasi masyarakat, kau turun ke jalan. Itu para pedagang, para pelaku UMKM, kau kira diuntungkan dengan perilaku kalian itu? Buruh-buruh sekarang sudah sejahtera, ya, ojol sudah sejahtera. Kau mewakili siapa? Kau jangan mengatasnamakan rakyat. Kau mengatasnamakan para pejabat korup, para oligarki hitam itu, agen-agen asing itu, ya, dari Open Society Foundation, dari Soros Foundation itu, yang mengalir ke universitas negeri dan juga ke NGO-NGO di Indonesia. Apakah kau bagian dari itu? Oh, juga mengalir ke kampus ya. Oke, pantes. Mari rakyat, kita lawan mahasiswa-mahasiswa yang bikin gaduh negara. Kalau Anda suka silakan like, comment, share, dan follow Bang Ubis. Thank you. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden kita Prabowo Subianto, karena di tangan Prabowo lah petani sejahtera. Nah ini nih salah satu bukti untuk adik-adik mahasiswa tadi, kalian itu sebenarnya tidak sedikit pun mewakili aspirasi rakyat, terkhusus rakyat kecil, rakyat di desa, petani. Itu dan ya kita bicara ya bukan sekedar omong-omong doang. Realita di lapangan ya, petani memang puas di era Presiden Prabowo Subianto. Ditambah lagi harga pupuk sekarang, pupuk subsidi itu jauh lebih murah. Ada bon-bon yang lain yang menurut saya itu tidak adil bagi mereka. Misalnya apa yang terjadi dengan Koperasi Merah Putih, menutup Alfamidi, Indomaret dan segala macam, itu kejahatan pola yang Perasaan nggak ada sih. Di stop kalau kata Pak Yandri kemarin kan. Itu di stop bukan ditutup. Jadi bedakan di stop dengan ditutup. Jadi pembangunannya itu di stop. Yang sudah ada sekarang ya tidak ditutup. Ini real provokasi ini namanya. Sama yang dilakukan ini yang saya bilang Bung Ferry itu ya. terjadi, itu menteri. Atau ya jangan-jangan memang sengaja gagal paham kan. Kita tahulah banyak orang yang cari makan dengan sengaja gagal paham agar untuk membuat rakyat kita ini gaduh. Yang ngomong Bang Jadi Ferry, begini Bung. itu bukan secara konstitusional menteri adalah wajah presiden. Itu frontir dari Yang sekarang yang Bang Fahri lakukan adalah membuat ya tampilan yang buruk dalam segala kebijakan terlihat lebih halus dan baik. Jadi itu Gercep banget sumpah. Langsung ke apa ini? Indomaret apa Pemaret? Parah sih. Ya Allah. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini banyak orang tidak mikir. Orang apa itu mahasiswa itu yang ngajak naik ke apa mau demo segala macam nanti kan? tanggal 18 katanya. Iya. Saya tidak percaya kalau itu mahasiswa. Oke. Mahasiswa asli mahasiswa nggak akan berpikir seperti itu tanpa ada provokator. Selalu ada provokator, ya kan? Oke. Mikir deh gini. Oke lah, presiden kita ini jelek. Itu tadi provokatornya yang ada di Indomaret total Pamaret tadi itu. Pokoknya gercep banget sumpah. Kelihatan betul pokoknya. Mencari kesempatan dalam kesempitan ya Allah. Turunin wakilnya. Lu nggak suka turunin. Terus siapa yang memimpin? Terus siapa yang mau PLT penggantinya siapa? Lu pikir kalau presiden turunin nggak perlu biaya lagi pemilu? Nanti kalau seandainya presiden tanpa pemilu nanti dibilang nepotisme lagi.
Ya, terus gantiin tuh yang paling suka kowar-kowar tuh. Nah. Yang paling merasa hebat itu. Suruh jadi presiden, turunin Pak Purbaya, suruh dia jadi menteri. Saya kasih tenggat waktu 3 bulan. Berani nggak berjanji depan masyarakat Indonesia? Nah, betul, nah, challenge itu harus nih seharusnya. Apalagi yang di Indomaret tadi. Harusnya sih kalau seorang tokoh itu ya memihak kepada rakyat. Ya. Warung kecil rakyat kok malah ke Indomaret ke Alfamart. Allah Akbar, itu maksudnya apa coba? Bisa kalau dia yang memimpin, rupiah 15.000. Kita balik. Kasarnya gini, bukan rahasia bahwa Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara lain, bukan cuma Amerika Serikat aja, Amerika Serikat dan negara-negara lain emang suka ngacak-ngacak. Amerika Serikat tuh kadang bisa pro terhadap Iran. Nanti ketika Nah tuh dengarkan untuk anak yang lain nih, Panji langsung junjungan kalian juga nih, dengarkan baik-baik lah. Jangan Iran deh, kita ambil contoh lain. Amerika bisa pro sama sebuah negara, tapi ketika negara ini mulai nggak bisa diatur dan nggak pro terhadap Amerika, dia bisa ganti pemerintahannya. Nah, kemampuan untuk mengganti pemerintahannya itu terjadi karena sebenarnya sambil proses dia lagi baik-baik sama negara, dia sebenarnya punya tim yang lagi bekerja juga. Bukan cuma Amerika Serikat, negara-negara lain seperti itu. Intinya adalah emang ada negara-negara yang kerjanya suka ngacak-ngacak pemerintahan untuk kepentingan negara tersebut. Itu yang kelihatannya Pak Prabowo maksud. Makanya dia bilang, kalau lu mau ngomong apa adanya, gue juga bisa ngomong apa adanya. Kalau Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya. Iya kan? Jadi di kepalanya Pak Prabowo itu emang ada operasi yang didesain untuk ngacak-ngacak dia. Tindakan kayak gitu beneran ada dalam sejarah bahkan sampai sekarang. Intinya dia bilang, saya ingin tegakkan hukum. Bayangin di Indonesia ini masih ada dirjen yang berani ngelawan menteri, merasa dirinya untouchable. Ada lembaga yang tidak mau diaudit. Ada BUMN yang masih harus dibersihkan. Dia bilang BUMN ini salah satu kebobolan terbesar. Lalu ada hening di situ. BUMN saya sedang bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi pantesan mereka benci banget dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan. Pokoknya ya paham betul lah. Hati-hati siapa mereka itu sebenarnya. Memang dari eranya Pak Jokowi pokoknya. Hati-hati asing itu ya, baru tidak suka lagi kan. hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang dicari seorang kakek berusia 74 tahun yang seharusnya sudah duduk tenang di kursi goyang menikmati masa senjanya? Kenapa ia masih berdiri tegak di bawah terik matahari menahan beban yang tak sanggup dipikul oleh ribuan orang sekaligus? Jawabannya bukan jabatan. Jawabannya adalah cinta yang terlalu besar pada tanah yang sering menghinanya. Saat kita asyik di depan layar ponsel, tertawa mengejek kebijakan makan bergizi gratis, ia sedang membayangkan jutaan anak Indonesia yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Ia tidak ingin melihat. Ini untuk yang alma mater yang warnanya kuning, yang kalau disiram pakai air itu ngambang itu, lihat inilah. Generasi masa depan kita kerdil dan lemah di mata dunia. Ia dicaci karena ingin memberi makan rakyatnya sendiri. Apakah itu sebuah kejahatan? Katanya, ia ambisius soal swasembada pangan. Katanya, kebijakan menyita lahan kosong itu kejam. Dari gizi, sekolah, bahkan petani, semuanya dipikirkan oleh beliau. Tapi adik-adik yang nggak jelas itu, adik-adik mahasiswa itu kok malah menuntut atau malah demo turun ke jalan. Aduh, ya Allah. Padahal ia sedang berjudi dengan waktu. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang Dunia Ketiga
bukan lagi sekadar bualan. Ia sudah di depan pintu. Jika pelabuhan tertutup dan pasokan luar negeri terhenti, siapa yang akan memberi kita makan kalau bukan tanah kita sendiri? Ia sedang membangun benteng pangan agar kita tidak mati kelaparan saat dunia meledak nanti. Tapi kita justru menusuk punggungnya dengan fitnah. Lihatlah wajah itu, guratan kelelahan yang ia sembunyikan di balik seragam ketegasannya. Ia berjuang sendirian di tengah kepungan ego, politik, dan kebencian yang kita ciptakan sendiri. Ia rela menjadi orang jahat di mata kita hari ini, asalkan anak cucu kita tetap punya negara besok hari. Ia diam saat dihina, ia senyum saat difitnah, bukan karena ia lemah, tapi karena ia tak punya waktu untuk membalas rasa sakit hatinya. Waktunya hanya untuk memastikan Indonesia tidak hilang dari peta. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang baru menangis dan menyesal saat perisai itu sudah patah. Jangan sampai kita baru menyadari ketulusannya saat sosok tua ini sudah tidak ada lagi di barisan terdepan. Dia tidak butuh pujianmu, dia hanya butuh kita sadar bahwa musuh kita bukan dia, tapi ketidaktahuan kita sendiri. Pak Prabowo, maafkan kami yang terlalu berisik, menghina, padahal engkau sedang sibuk menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih telah tetap mencintai kami, meski kami sering lupa cara mencintaimu kembali. Dah lah, pokoknya jujur gue bingung dengan ada mahasiswa kita. Padahal Presiden Prabowo Subianto ini dari gizi sampai sekolah, bahkan sampai petani pun, semua sektor, semua lini beliau pikirkan. Padahal loh ya, rupiah kita menguat loh. Dan yang lebih hebatnya lagi, indeks harga saham kita juga ikut menguat. Lalu sebenarnya apa sih yang kalian demokan untuk adik-adik mahasiswa? Nah, pokoknya ya saya agak aneh dengan adik mahasiswa kita. Katanya ingin menyampaikan aspirasi rakyat, tapi kok malah terkesan ingin mengganggu rakyat, ingin demo di Bundaran HI. Yang jelas itu akan menyebabkan macet dan lumpuh total. Dan untuk aparat penegak hukum tuh, lihat tadi tuh, bayangkan tuh, gerombolan itu bahkan sampai ikut menunggangi kegaduhan, bahkan ya ikut memprovokasi kalau menurut saya tuh. Ini real, harus ditahan ini agar Indonesia ini tenang, aman, tentram, termasuk ya orang yang di Indomaret atau Alfamaret. Dah lah, pokoknya ya salam cerdas, salam waras, tentunya jaga rukun aman persatuan Indonesia, salam damai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.